Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Nurrohimah, mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25020810584. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Angkona di kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya berdiri. Beri salam kepada guru. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa Aga tidak hadir? Ada yang tahu? Hadir. Ya, mari kita doakan teman kita semoga lekas sembuh. Sudah siap untuk belajar? Ibu mohon cek dulu kiri kanannya. Apabila ada tambah silahkan dipungut terlebih dahulu. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Yang pertama, tidak boleh mengganggu teman. Yang kedua, kalau ingin keluar harus meminta izin kepada ibu guru. Dan yang terakhir, tidak boleh bermain ketika proses belajar mengajar. Ya, sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian ketika kalian sudah melaksanakan sholat dan berzikir? Baca ya? Senang. Apalagi? Tenang. Apalagi? Merasa dilindungi. Ya, jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat, melaksanakan zikir, itu kita akan merasa tenang, kita akan merasa nyaman, kita juga akan merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu dan berzikir secara konsisten. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi manfaat sholat dan zikir untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Dan yang terakhir, mendeskripsikan cara memperkuat hubungan dengan Allah melalui sholat dan zikir. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Kita nonton video terlebih dahulu. Saat ini yang Silakan diperhatikan baik-baik. menjadi hal yang paling mudah ditinggalkan oleh kita. Padahal dia tahu sholat itu yang akan menjadi kunci kemenangan dari hidup manusia. Oh, harus tahu dari mana? Dalam lafaz ketika kita dipanggil, ya, dengan azan, gitu ya. Itu yang paling juga. Hayya 'ala sholat, hayya 'ala. Ayo kita sholat. Habis sholat, dapat apa gitu? Menang kan? Menang atas apa? Menang atas semua masalah yang kita punya. Setiap individu kita yang ada termasuk saya, pasti pengen mendapatkan kemenangan. Satu ketika Allah uji saya pengen menang atas ujian itu. Satu ketika Allah kasih musibah, saya pengen menang atas musibah itu. Satu ketika Allah titipkan rasa gelisah, galau dan sebagainya, saya pengen menang atas semua rasa itu. Kuncinya cuma satu, sholat. Tadi lihat dari manusia. Bahkan ketika dia nyari nikmat, dapatnya mana? Seperti itu. Alhamdulillah. Sudah lagi berdoa. Dia tahu itu nikmat datang dari Allah, tapi setelah itu dia juga akan ibadah kepada Allah. Ada nggak itu? Padahal yang namanya muadzin berdoa, pahalanya muadzin berdoa. Bahkan kalau saya tidak salah, termasuk salah satu daripada hamba Allah yang akan terjaga jasadnya, tidak akan dimakan oleh anak yang muadzin. Dengan catatan, dia betul-betul menjadi muadzin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu, setiap saat dia panggil umat Islam untuk ibadah, antum bayangin pahala muadzin dapat dengan azan yang berpanggil. Dan kita sudah berkali-kali diingatkan sama Allah, dipanggil dengan azan supaya sholat, supaya dapat kemenangan. Allah sudah kasih jalan. Cuma kadang-kadang kita ini yang suka menjauh dari jalan Allah. Makanya sholat, ya Allah, sholat kita gak lama, kerjaan bapak gak terganggu, cuma dengan sholat enggak, masih lama makan siang ya. Ya kita mungkin. Tapi ketika kita sudah... Nah, dari menonton video ini tadi, Ibu ingin bertanya, mengapa banyak remaja yang lalai dalam melaksanakan sholat? Ada yang bisa jawab? Cahya, silakan. Ya, Cahya mengatakan bahwa alasan kenapa banyak remaja yang lalai itu yang pertama karena teknologi atau media sosial. Sering suka main game, jadi kalau sudah waktunya sholat, gamenya belum selesai, jadi nanggung, gamenya belum selesai, akhirnya ditunda sholatnya. Itu adalah salah satu atau beberapa alasan yang telah disampaikan oleh Cahya. Ada yang menambahkan? Oke, silakan ini. Karena munculnya rasa malas pada diri kita dan menunda-nunda waktu sholat. Padahal amalan yang baik itu tadi
tadi adalah melaksanakan sholat di awal waktu atau sholat tepat waktu. Jadi itu tadi beberapa alasan yang telah disampaikan oleh teman kalian. Nah, biar kalian lebih paham, kalian harus tahu apa itu makna sholat. Amin. Makna sholat menurut bahasa itu artinya berdoa. Jadi kalau kita sholat berarti kita berdoa. Sedangkan secara istilah sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu adalah suatu gerakan yang berupa ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram atau takbir dan diakhiri dengan salam. Ada yang bisa praktekkan sama ibu bagaimana itu takbiratul ihram? Ada yang bisa? Haris bisa? Coba silakan berdiri praktekkan. Ya, itu adalah takbiratul ihram atau takbir. Kalau salam bagaimana? Kalian sama salamnya bagaimana salamnya? Iya, itu adalah salah satu gerakan salam dan takbir yang sudah dicontohkan sama teman kalian. Dan sholat itu memiliki syarat, memiliki rukun, serta bacaan-bacaan tertentu. Ada dalilnya. Kalau kalian bertanya dalam hati, katanya sholat itu penting, ada nggak dalilnya? Nah, ini dalilnya. Dalilnya ada pada surah Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Utsuma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu dalilnya. Artinya apa, Bu? Ini artinya. Artinya adalah bacalah kitab. Yang dimaksud kitab adalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di situ ditulis keutamaannya sholat itu lebih utama. Karena apa? Karena kalau kita sudah meninggal, yang akan dihisab lebih pertama itu apa? Sholat. Yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Kalau bagus amalan sholatnya kita, maka baguslah amalan yang lainnya. Tetapi kalau sholatnya kita tidak bagus, maka amalan yang lainnya itu tidak bagus. Sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya ada dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu apa saja? Coba soke. Subuh. Ya, itu adalah sholat fardu yang wajib kita laksanakan dalam sehari apa? Semalam. Ternyata sholat fardu itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu tadi yang disebutkan oleh Sauki, wajib bagi setiap muslim. Kalau fardu kifayah itu apabila sudah ada yang melaksanakan sholat tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi orang yang lain. Makanya di situ dikatakan fardu kifayah adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf, yang tidak dianggap hal yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang. Kalau sholat jenazah kan tidak semua orang kerjakan ya? Iya. Makanya dia masuk di fardu kifayah. Begitu juga dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Tadi sudah bahas sholat, sekarang kita bahas zikir. Makna zikir artinya adalah, menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzikir secara otomatis kita ingat kepada Allah. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Jadi kalau orang yang rajin berzikir, rajin sholat, maka tidak akan ada kesombongan timbul pada dirinya.
Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi kita itu disuruh mengingat kepada Allah, kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Bukan hanya ketika saja selesai sholat, tetapi ketika kita sedih, ketika kita cemas, ketika kita merasa takut, maka berzikirlah. Karena zikir itu bisa menenangkan pikiran dan hati kita. Caranya, ada yang tahu cara berzikir? Cara berzikir bagaimana? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu cara berzikir? Ya, jadi cara berzikir itu ada 3. Yang pertama dengan hati. Bagaimana caranya? Bu, bagaimana caranya berzikir dengan hati? Cara berzikir dengan hati adalah kita bertafakur kepada Allah, kita merenungkan apa saja yang telah diciptakan oleh Allah. Kemudian zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan itu bagaimana? Seperti subhanallah, apalagi Allahu Akbar, ada lagi astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh zikir. Dan yang terakhir, zikirnya kita itu dengan menaati perintah Allah. Kan banyak yang diperintahkan oleh Allah, sholat, baca Al-Quran, berzikir, itu adalah perintah dari Allah. Kemudian kita juga menjauhi larangannya. Kira-kira kita dilarang apa? Kita dilarang apa oleh Allah? Tidak boleh mencuri. Apalagi? Berbohong. Apalagi? Kita dilarang oleh Allah untuk apa? Untuk tidak saling mencaci, menghina teman kita, itu kita dilarang. Meminum minuman keras pun kita dilarang. Jadi zikir yang terakhir itu dengan cara kita menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti ini LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Jadi silakan diskusikan bersama teman-temannya. Diskusikan bersama teman-temannya. Apa kira-kira jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan di atas? Silakan Ibu kasih waktu 5 menit, silakan diskusikan. Atau mau Ibu jelaskan dulu panduannya? Ya, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi tujuannya sama dengan tujuan pembelajarannya kita, yaitu mengidentifikasi pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu dan berzikir secara konsisten. Kemudian menganalisis manfaat sholat dan zikir untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, menemukan hubungan antara sholat dan zikir dengan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, merumuskan cara memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat dan zikir. Kemudian di sini nanti akan ada kelompok. Nah, di situ silahkan tulis nama kelompoknya. Boleh juga misalkan kelompok 1 begitu. Kemudian nama anggota kelompok, namanya anggota kelompoknya itu ditulis semua di sini. Di sini ada langkah kerjanya. Jangan lupa baca basmalah sebelum mengerjakan soalnya. Kemudian soalnya itu ada 5. Nah, silakan diskusikan. Kemudian yang terakhir itu buatlah kesimpulan. Tulis di sini kesimpulan kelompoknya ya, apa ya? Oke, paham? Paham tugasnya? Oke, silakan kerjakan. Ibu kasih. Apa dia?
Sudah? Sudah kelompok 3 sudah? Oke, kelompok 3 sudah. Kelompok yang lain? Sudah belum? Sudah. Kelompok 2. Sebelum kalian presentasi hasil diskusi kelompok kalian, Ibu mau es briefing dulu. Silakan berdiri samping kiri dan kanan mejanya. Silakan berdiri. Ibu punya apa? Ibu punya permen. Ibu akan simpan permen ini di antara. Silakan saling berhadapan. Berhadapan. Ibu akan simpan permen ini di antaranya kalian atau di tengah-tengahnya kalian. Kalau ibu bilang pundak, kalian pegang pundak, kepala pegang kepala, pinggang pegang pinggang, hidung pegang hidung, ambil cepat permennya yang ada di atas meja. Paham? Kalau ibu suruh, oke kita coba. Siap? Pegang pinggang, pundak, membungkuk, hadap ke belakang. Kepala, pinggang, lutut, ambil. Ya, kelompok mana yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1 mana? Ya, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 dulu ya. Habis ini berarti kelompok 3 dulu baru kelompok 2. Sabar ya, kelompok 2 ya. Ya, ada. Ya, beri aplaus untuk kita semua telah berani menampilkan atau memasukkan kelompok LKPD-nya. Satu lagi. Jadi itu tadi, kalian sudah menjawab LKPD-nya, teman kalian sudah mempresentasikan dan kalian juga sudah menanggapi bahwa kembali lagi, sholat dan zikir itu sangat penting. Kemudian, agar kita tidak malas untuk melaksanakan sholat, maka kita tidak boleh menunda-nunda untuk sholat. Kemudian berzikir, tadi teman kalian sudah menjelaskan bahwa zikir itu seperti subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, astagfirullah, dan apalagi tadi la ilaha illallah, itu adalah bacaan zikir. Kemudian ada teman kalian juga tadi menyinggung bahwa bagaimana caranya biar kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Yang pertama, kembali tidak boleh menunda-nunda sholat. Kemudian yang kedua, kita harus punya jadwal sholat harian kita. Jadi kita kalau punya jadwal, secara otomatis nanti kita akan mengerjakan sholat sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Kan jadwalnya dibuat sendiri. Jadi itu tadi. Terakhir kita akan merefleksikan pembelajaran kita. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Sholat dan zikir. Apa lagi? Selain sholat dan zikir apa lagi? Sholat tadi kita disuruh apa? Sholatnya tidak boleh apa? Apa? Tidak boleh meninggalkan sholat. Ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Coba Cahya, kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Silakan berdiri Cahya. Ya, yang lain dengarkan ya, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita harus melaksanakan sholat dan zikir tepat waktu dan tidak boleh menunda-nunda untuk sholat. Sampai di sini sudah dipahami semua materinya. Kita lanjut explaining lagi.
Bagaimana caranya kalian akan menerapkan sholat dan zikir pada kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Ada yang tahu bagaimana caranya kita menerapkan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Menjaga salat lima waktu dan pada tepat waktunya dengan membuat pengingat alarm di handphone agar tidak terlambat. 2. Membaca zikir pagi dan petang untuk memulai dan menutup hari dengan doa serta berkata tidur. 3. Membiasakan zikir dengan seperti istighfar, tasbih dan sholawat saat waktu luang atau dalam perjalanan. Oke. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Sauti, cara menerapkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memasang alarm setiap waktu sholat. Tugas kalian di rumah adalah membuat jadwal harian atau membuat jadwal sholat dalam kurun waktu 1 minggu. Ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Sudah paham tugasnya? Apa tadi tugasnya? Membuat jadwal sholat dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu itu tidak lama ya? Ya. Pembelajaran kita pada hari ini Ibu anggap cukup, dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian boleh keluar ruangan. Mau istirahat mau pulang silahkan. Lanjut. Iya,